Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib di Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah taala masih memberi hidayah kepada kita, memudahkan melangkahkan kaki dari rumah menuju ke rumah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu masjid. Karena masjid tempat kita untuk zikrullah, mengingat pula kesalahan-kesalahan kita, dan mengingatkan atas perintah Allah Ta'ala untuk kita bisa mengamalkannya. Diingatkan pula kita tentang larangan-larangan agar kita bisa menjauhinya. Dan Allah Ta'ala tidak mengangkat derajat orang mukmin menjadi baiknya manusia di dunia sampai di akhiratnya, melainkan orang yang menuntut ilmu din. Pertama, dan Allah Ta'ala tidak mengangkat derajatnya para anbiya, bahkan Allah Ta'ala melindungi mereka disebabkan karena mereka menuntut ilmu din. Dan karena ilmu din adalah ilmunya Allah, dan malaikat-malaikat disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menjaga orang-orang menuntut ilmu. Yang nomor dua, Allah Ta'ala memuliakan kita yaitu dengan amal. Ilmu yang kita peroleh yang tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa orang mencuri ilmu yang Allah Ta'ala berikan pada kita, ini akan lebih bermanfaat apabila kita buktikan dengan amal. Karena ilmu din apabila kita amalkan menjadi sebab tenangnya jiwa, dan juga menjadi sebab kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala merintah malaikatnya untuk menjaga talibal ilmi, penuntut ilmu. Bahkan upayakan kita menuntut ilmu ini bisa mendakwai keluarga kita, mengingatkan keluarga kita. Inilah faedahnya ilmu. Sebagaimana orang kerja di pasar, dia maka berkeinginan keluarganya mendapatkan yaitu bagian-bagian yang ketika suaminya mencari rezeki, bagaimana anak dan istrinya mendapatkan bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada yaitu suaminya. Maka kita pun juga demikian. Karena kemuliaan ilmu, manfaatnya ilmu dan amal soleh lebih banyak daripada manfaatnya dunia. Dan juga menuntut ilmu din terutama pada zaman sekarang wajib kita bersabar. Karena tantangan-tantangan musuh-musuh yang mengamalkan sunnah ini banyak sekali. Tapi kita tidak boleh takut dengan mereka. Karena hakikatnya mereka itu orang yang takut kepada ahli sunnah. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Munafikun, la antum asyaddu raghbatan fi sudurihim minallah. Sungguh engkau wahai orang-orang yang beriman, wahai para sahabat Nabi, lebih ditakuti oleh orang munafik daripada orang munafik itu takut kepada Allah. Ini prinsip-prinsip yang harus kita fahami. Walaupun mereka jumlahnya banyak, tapi tidak bisa mengalahkan jumlah sedikit. Dengan syarat kalau kita istiqamah dan menaruh ketakutan kita hanya kepada Allah, dan kita amalkan ilmu itu, karena itu sudah janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Berapa banyak kelompok sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Yang mengalahkan bukan kita tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah berjanji ala awliya anna awliya Allahi
la khaufun alaihim wala falahum yakhzanun. Di dalam surat Muhammad dijelaskan, ingatlah bahwa wali-wali Allah, orang-orang dicintai oleh Allah Ta'ala, dicapai oleh Allah Ta'ala, rasa takut dan rasa kesedihannya. Itu muqaddimah, karena kita menjalankan din ini pasti ada ujian. Dan ujian kita dibandingkan para nabi yang dulu masih belum ada apa-apanya. Dan ini untuk kita mewaspadai pada zaman sekarang banyaknya muncul orang-orang ahli bid'ah yang sifatnya memusuhi sunnah. Namun kita apabila tetap istiqamah dan selalu mohon kepada Allah, pasti Allah akan melindunginya. Selanjutnya kajian kita pada malam ini membahas masalah yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan pembahasan kita yaitu pembahasan bab nomor 86. Babul wafa'i bil ahdi. Bab kita wajib menunaikan janji. Wa injazil waqti, dan melaksanakan janji. Kenapa? Kalau orang janji kepada kita, lalu mereka menyelisih, panas kita, tidak senang. Kalau kita diperlakukan orang seperti itu tidak mau, jangan kita memperlakukan orang yang lain. Ini Islam cocok dengan fitrah kita. Dilarang kita memukul orang karena diri kita dipukul, tidak mau. Dilarang kita mencaci orang karena diri kita dicaci, tidak mau. Ya, dilarang kita yaitu menggunjing orang karena kita digunjing, tidak mau. Jadi manusia punya fitrah yang sama. Cuma kenapa manusia berbuat jahat? Karena dikuasai oleh hawa nafsunya. Seandainya hawa nafsu mereka itu ditepis dengan ilmu dan amal soleh, maka Allah Ta'ala akan mengalahkan hawa nafsu itu. Karena hawa nafsu itu pekerjaannya innan nafsa la ammaratum bisu. Bahwasanya hawa nafsu itu memerintah kita berbuat jahat. Tapi kalau kita selalu menuntut ilmu dan beramal soleh, lemah hawa nafsu kita. Apapun yang ada bisikan dalam hati dari syaitan akan kalah dengan petunjuk yang Allah berikan kepada hamba yang beriman. Ya, jadi kita wajib menunaikan janji. Termasuk janji kita kepada Allah. Bukankah setiap saat kita janji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami minta pertolongan. Itu janji kita. Permohonan kita kepada Allah. Dan juga kita bersyahadat menjadi orang yang ahli tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang wajib kita ibadahi kecuali Allah. Itu janji kita. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi wahai Allah, sesungguhnya Muhammad itu hamba Allah yang ahli ibadah dan utusan Allah yang wajib kita ikuti. Kalau kita maknani atau kita artikan dalam sholat ini, maka keliru orang-orang yang ahli bid'ah itu, yang merusak pada orang ahli sunnah. Kenapa itu janji mereka? Makanya perlu kita menyimak makna-makna ayat di dalam sholat yang kita baca, terutama juga doa-doa. Ya, karena itu adalah yang membentengi diri kita agar kita senantiasa dijaga oleh Allah. Lalu mana dalilnya kita itu harus menunaikan janji? Tidak boleh menyelisih janji. Tapi kalau janji berbuat maksiat tidak boleh. Janji berbuat baik kita mampu tidak lupa, laksanakan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat nomor 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Artinya wa aufu bil ahdi, dan tunaikan, penuhi janjimu itu. Sesungguhnya janji itu akan ditanya oleh Allah. Nah, ya. Ini hendaknya kita menjadi orang jujur. Janji maka harus ditepati. Kalau tidak jadi orang munafik kita. Naudzubillah min dzalik. Ya, janji apa-apa ya janji yang baik. Kecuali kalau kita janji meleset atau kita lupa. Maka Allah Ta'ala tidak menghukum orang yang lupa.
Atau kita janji sedangkan janji kita tidak kita tepati karena ada amalan yang lebih sangat, yaitu kita dahulukan, boleh kita menyampaikan, ya maaf kemarin janji saya ini tidak bisa saya penuhi karena saya ada kebutuhan sangat mendadak, menyampaikan udurnya. Nah, yang nomor 2 surat An-Nahl nomor 91. Ya, wajibnya kita menempati janji. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Tunaikan janjimu kepada Allah ketika kamu berjanji. Ada janji kita kepada manusia. Hutang bisa dibayar, ya akan saya bayar. Catat. Kalau orang hutang dia harus menulis dan harus ada saksi. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang beriman, kalau kamu mengadakan transaksi jual beli dengan pembayaran belakangan, maknanya masih dihutang, tulis. Ditulis, ada saksi. Ya. Dan saksi ini 2. Boleh laki-laki 2 atau 1 laki-laki 2 perempuan yang jujur. Disuruh menulis. Dan yang menulis ini yang hutang. Kalau dia bisa menulis. Saya hutang 1 juta, berjanji 5 hari atau 10 hari saya bayar. Ya. Sebab kalau hutang kapan saja kita bayar tidak bisa. Karena Allah telah menjelaskan harus janji. Subhanallah, kalau kita kembali pada din, tidak ada orang berbuat jelek pada kita. Orang yang menghutangi kita itu menunjukkan orang itu baik. Dengan syarat hutangnya bukan mencekik seperti hutangnya orang mencari keuntungan riba, bukan. Ya, tetapi betul-betul ingin membantu. Karena kalau kita membantu saudara kita, kita dibantu oleh Allah Ta'ala. Dengan dasar hadis, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Auni akhi, saudara seiman. Nah ya, ada janji kita dengan manusia, ada janji kita dengan Allah. Janji kita dengan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji kita bertauhid laksanakan. Janji kita mengamalkan sunnah harus kita laksanakan. Karena janji ini akan ditanya besok. Innal ahda kana mas'ula. Jadi ada janji kita dengan manusia harus dilaksanakan dengan syarat janji itu bukan janji yang haram. Bukan janji yang merusak din. Tapi janji untuk maslahah. Baik masalah din atau masalah dunia. Yang nomor 2, janji kita kepada Allah mesti benar. Karena janji kita kepada Allah itu pernyataan kita beribadah. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Suatu saat orang itu nazar dia. Ketika bingung dalam keadaan dia ini nanti kalau duitku itu dikembalikan. Nah ya. Dia janji kepada Allah. Saya akan bantu fulan sekian, tulis. Dan ketika Allah Ta'ala mengabulkan kita, segera janji kita laksanakan. Ini keutamaan menepati janji. Dan orang yang menepati janji itu hatinya tenang dia. Sebagaimana orang hutang. Ketika dia belum membayarnya gelisah. Ini orang-orang yang kuat imannya. Bayangkan beliau hutang gandum digadaikan baju perangnya. Karena apa? Suatu saat orang mati tidak tahu. Tapi dengan digadaikan itu jaminan ketika tidak bisa membayar maka penggadaian itu sebagai gantinya untuk membayarnya. Dan harus ada saksi. Ya. Karena kita hutang dengan orang tua kita tidak tahu, keluarga kita tidak tahu. Orang datang kepada kita, mungkin kita akan menolak. Mana buktinya? Tapi kalau ditulis, nah ini loh perjanjian orang tuamu. Subhanallah, ternyata tulis menulis ini di dalam Al-Quran. Termasuk hal yang sangat menjaga kehormatan diri kita.
Ya'murullahu ta'ala biwafa'il uhud wal mawasiki wal muhafadhati 'alal imanil muakkadati. Allah Ta'ala menyuruh kita agar menunaikan janji dan juga menepatinya, menjaganya atas sumpah-sumpah kita. Kalau kita janji pada Allah, bersumpah, ya Allah nanti kalau saya sembuh saya akan demikian, ya, maka ditulis. Karena Allah Ta'ala selalu mencatat apa yang kita inginkan, jangan diselisihi. Terkadang orang berjanji nanti kalau saya sembuh saya akan sholat berjamaah di masjid. Ternyata sembuh mengkhianati. Bisa juga nanti Allah Ta'ala akan menghukumnya. Karena dia sendirian janji. Waqad istadal 6. Ayat berikutnya dari surat Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikan janjimu, tunaikan akadmu, akad jual beli atau akad pinjam, meminjam, ya, atau akad pinjam barang, tulis. Ya, ditulis. Dan apabila kita itu ada orang pinjam kita sesuai dengan waktunya, subhanallah, kita itu lapang senang. Orang itu tepat kok. Tidak pernah menyelisih janjinya. Tapi kalau ada orang hutang sama kita, dia menyelisih 2 kali 3 kali, hati ini merasa benci. Mungkin besok lagi tidak perlu dihutangi. Jadi orang yang menyelisih janji itu berarti mendolimi dirinya sendiri. Karena Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa'aliha. Orang beramal saleh untuk dirinya sendiri. Orang berbuat dosa, dia yang dihukum oleh Allah. Ya'murullahu ta'ala bil wafai bil uhud. Ini keterangannya dari Salim bin Id al-Hilali. Allah memerintah kita agar menepati janji dengan syarat janji yang hak. Mimma akhallallahu, terhadap apa yang Allah halalkan. Wa ma harrama, dan apa yang Allah haramkan. Wa ma faradha, dan apa Allah Ta'ala yang wajibkan. Wa ma hatta fil Qur'ani kulli, dan apa yang ada pembatasan dalam Al-Qur'an. Fala taqtiru wa la tanqusu. Maka jangan kamu khianat dan jangan kamu menyelisihi. Ya, ini muamalah kita dengan orang. Sampai kepada orang kafir pun kita tepati. Dan dengan akhlaknya yang mulia kaum muslimin ini. Justru banyak orang-orang kufur masuk Islam sebab akhlak kaum muslimin yang baik. Dan tidak ada akhlak orang baik kecuali akhlaknya orang ahli sunnah. Dengan syarat kalau dia istiqomah. Berapa banyak orang mengaku ahli sunnah tapi mendolimi dirinya. Hutang kepada saudaranya pergi, menghilang. Itu bukan ahli sunnah. Karena ahli sunnah adalah orang yang baik. Ahli sunnah adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan orang-orang ahli hadis. Waqad istadalla bihal Hanafiyatu, dan telah mengambil dalil dengan ayat ini Imam Abu Hanifah, wa Malikun, dan Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang ada di kota Madinah, ala nafyi khiyaril majlis, bahwa kita tidak perlu adanya khiyar majlis. Khiyar majlis mengenai begini, kalau kita beli barang, selagi barang itu sudah kita beli, terus kita bayar, tapi kita belum pisah dari majlis, boleh dibatalkan. Tapi kalau sudah pisah dari majelis tidak boleh. Kecuali kalau kita mengembalikan ada perjanjian sebelumnya. Perhatikan. Ada orang beli spare part mobil. Dia tidak tahu, ini Pak, tulis aja. Kalau tidak cocok kami tukar barang. Dan itu boleh kalau ada yang mengatakan barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan. Boleh. Memberi perhatian supaya dia hati-hati. Cuma kadang-kala ada orang yang baik. Ketika dia keluar tidak apa-apa. Barang duitmu saya kembalikan dan mana barang dengan syarat barang itu utuh.
itu juga termasuk baik. Namun orang jual beli tentunya harus ada perjanjian yang tertulis. Ya. Makanya kalau ada nota barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan boleh. Karena namanya khiyarul majlis. Tapi kalau masih dalam khiyarul majlis, masih dalam majlis, itu kita kaum muslimin hendaknya memberi kesempatan. Karena dalilnya boleh. Tapi kalau sudah pisah dari masjid, dari majelis, itu haknya penjual. Kalau penjual menerima pengembalian barang tidak mengapa. Kalau menolak itu haknya orang yang menjual. Ya, ini yang kita fahami. Itu makna ayat ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Cuma Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak mengharuskan ini. Tetapi ulama yang lain mengharuskan dengan dasar hadis. Wa khalafahumal jumhur wal hujjah minhum. Tetapi dua ulama ini diselisih oleh ulama jumhur. Ulama jumhur maknanya ulama yang banyak. Wa qad sabata fis sahihaini. Telah dijelaskan dalam kitab Bukhari Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bersumber dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu boleh memilih antara melanjutkan dan antara menggagalkan selagi belum pisah. Jadi penjual punya hak untuk menggagalkan jualannya. Contohnya begini, dia tidak tahu harga, ternyata sudah naik pasaran umum. Ketika sudah akad dengan pembeli, ya kemudian diberikan, tapi telepon ini penjual, gimana? Barangnya naik. Wah ini katanya barangnya naik, nggak jadi, boleh. Selagi belum keluar dari majelis. Tapi kalau sudah keluar dari majelis tidak boleh penjual ini membatalkan penjualannya. Sebagaimana pembeli tidak boleh pula membatalkan pembeliannya kalau sudah keluar daripada majelis. Karena itu orang ketika membeli lebih baik dia pengalaman dulu, cari tanya kemari kesana kemari dan harga. Ya, dan ketika membeli tanya dulu. Dan orang ditanya tidak boleh menipu, tidak boleh menggunjing. Karena orang bertanya itu ingin kebenaran. Ya, bukan ingin dibohongi. Oh ini bagus ini. Sama kok harga dengan yang lain. Senang kita. Tapi kalau ada orang hasut, kembalikan saja barangmu itu. Beli saja di tempat saya ini murah. Itu non dengki tidak boleh. Karena yang memberi rezeki itu Allah. Jangan sampai kita timbul kedengkian dengan saudara kita yang berdagang karena sebab ingin mendapatkan yaitu laba yang banyak. Keberkahan laba itu kalau dengan cara yang halal. Ya, jadi kita ulang lagi, orang menjual barang, menjual rumah, menjual mobil, selagi kita dalam majelis ini belum pisah dari majelis, penjual boleh membatalkan, boleh melanjutkan. Pembeli boleh melanjutkan, boleh membatalkan. Tapi kalau sudah pisah dari majelis, melangkah dari toko itu, dari rumah itu, tidak bisa. Kecuali salah satunya mengizinkan. Dan ini perdagangan yang bagus. Wa hadza sharikhun fi isbati khiyaril majlis al-muta'aqqib li aqdil bai'. Dan hadis menunjukkan penjelasan yang sudah jelas, bukti yang jelas, bolehnya penjual dan pembeli menggagalkan atau melanjutkan barang yang dijual. Demikian juga pembeli boleh menggagalkan atau melanjutkan selagi dalam majelis. Dan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Selanjutnya pula, qala ta'ala di dalam surat As-Saff ayat nomor 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Surat As-Saff nomor 2 sampai 3. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Lima, mengapa taquluna, kamu bicara, ma la taf'alun, yang kamu tidak mau mengerjakan. Ini kritikan terhadap orang buat peraturan. Entah itu peraturan di pondok atau di rumah, di mana saja. Jangan sampai kita membuat peraturan lalu kita yang menzalimi. Ini buktinya banyak. Kalau orang itu membuat peraturan, dia menzalimi dan dia melanggar, orang lain berpikir dia saja melanggar kok. Ya. Makanya ketika Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah SAW untuk mendakwai umat, beliau menjadi suri tauladan dulu. Makanya panutan kita itu beliau. Karena beliau tidak pernah mengkhianati. Menipu para sahabatnya tidak pernah. Berbuat kejahatan terhadap sahabatnya, menindas umat tidak pernah. Itulah panutan kita. Lain kita ini diatur oleh manusia, bukan tidak boleh. Tapi yang mengatur itu bukan Allah, manusia. Jangan sampai mengatur, menyuruh orang baik tapi dia menzalimi. Dia melanggar sendiri. Kena ayat ini, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya. Ya. Di sisi Allah Ta'ala orang bicara, menyuruh orang tapi dia tidak mengamalkannya. Dan apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala cocok dengan fitrah kita. Bayangkan seorang tua dia mengajak anaknya sholat. Tapi dia tidak sholat. Terjadi dalam hati anak ini. Ya. Seorang ibu mengajak putrinya untuk sholat. Dia tidak sholat kecuali kalau ada uzur, datang bulan. Jadi anak akan melihat atasannya. Ayah saya menyuruh ini kok ayah saya tidak mau mengerjakan. Maka anak akan berusaha, oh orang tua begini. Bisa juga dilanggar. Cuma anak kadangkala dia tidak berani melawan atau tidak berani protes. Karena apa? Takut. Nah kita pun juga begitu. Menyuruh orang jadi suri tauladan yang baik. Itulah Allah Ta'ala menjelaskan beliau. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillah, bukan sebanyak lain. Laqad kana lakum fi rasulillah. Sungguh telah ada kamu untuk utusan Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW ini uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah ya, terutama yaitu orang-orang yang jadi imam. Baik itu imam sholat atau imam taklim atau yang lainnya, hendaknya jadi contoh yang baik. Ya, karena orang akan melihat kita. Orang awam itu akan melihat kita. Banyak mengamati kita. Mungkin kita tidak sadar kalau diteliti oleh orang, tapi orang tahu dengan kita. Makanya tidak ada para sahabat yang benci Rasulullah SAW. Ternyata beliau memang contoh yang paling baik. Bayangkan beliau itu setiap ada orang minta tidak pernah ditolak. Dan ketika menyuruh jamaah beliau sholat dulu. Bahkan ketika sakit sampai pula datang di masjid, tapi sahabat Abu Bakar yang mengimami. Siapa yang tidak senang dengan beliau? Para sahabat ini. Karena betul-betul perintahnya beliau dilakukan oleh beliau dulu sebelum dilakukan oleh para sahabatnya. Inilah perlunya kita jangan sampai gampang memerintah tetapi mendolimi diri kita sendiri. Maka orang tidak akan senang dengan kita. Karena manusia punya perasaan yang bersama. Nah, hubungan apa ayat ini dengan janji? Nah, janji kita ini kepada manusia, janji kita kepada Allah. Bukankah kita janji kepada Allah Ta'ala untuk sholat? Untuk beribadah? Kalau kita punya ilmu merintah orang untuk beribadah, Allah Ta'ala merintah kita untuk juga beribadah. Lima taquluna ma la taf'alun. 5. Mengapa kamu menyuruh orang yang kamu sendiri tidak kamu mengerjakan? Menyuruh orang sholat berjamaah, dia tidak sholat jamaah. Menyuruh orang berinfak, dia sendiri yang bakhil. Menyuruh orang tidak boleh menzalimi, dia menzalimi orang. Maka orang fitrah manusia akan tahu, fulan ini tidak benar.
Tapi sahabat Rasulullah SAW melihat tawaduknya beliau, suri taulatan yang paling baik, wa innaka la'ala khuluqin adzim, maka para sahabat senang sekali. Dan karena senang bergaul dengan orang-orang yang punya ilmu. Nuzilat hadhil ayah dari surat As-Saff tadi nomor 2 sampai 3, diturunkan ayat ini fi qaumin tamannaul jihad. Kaum yang berharap perang. Nah, ya, angen-angen kapan Allah Ta'ala memerintah dia perang. Falamma faradha alaihim, maka ketika Allah Ta'ala mewajibkan mereka perang, nakala minhu manakala anhu ba'duhum, mereka mengingkari. Lah ini termasuk mengingkari janji. Wa kariha akharuna, yang lain berat merasa ikut perang. Wa syaqqa alim, dan juga merasa sedih, merasa berat pula. Fa nazalat hadhil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini. Ya. Ini peringatan orang dulu berharap kalau beliau perang aku akan ikut, berjanji nanti kalau ini saya akan ikut. Ya. Tapi ternyata sudah jatuhnya waktu perang mereka beralasan. Dan ini juga kritikan terhadap orang munafik. Yang mana berjanji ikut perang tapi ternyata mereka tidak ikut. Nah ini pelajaran untuk kita sebagai yaitu takmir masjid. Ya, jangan sampai gampang menyuruh orang lalu anak-anak kecil suruh masuk. Kita orang tuanya tidak ada, ini keliru. Itu satu contoh. Dalam perusahaan juga begitu, rumah tangga juga demikian. Jadilah kita ini contoh untuk anak kita, untuk keluarga kita, bahkan juga untuk yaitu tetangga kita. Waj'alna minal muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami ini imam, contoh untuk orang-orang yang ahli takwa. Nah, wa alal jumlah, dan kesimpulannya fa fi hadhil ayat, maka ayat ini wa'idun syadidun, ancaman yang keras, wa takdzirun akidun, dan juga takdzir yang juga kuat. Takdzir maknanya peringatan, ancaman. Liman akhlafal wa'da wal ahda, bagi orang yang menyelisih janjinya. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun, tandanya orang munafik itu 3. Munafik itu maknanya orang itu menyembunyikan kufurnya karena takut apabila dibantai oleh kaum muslimin, dan menampakkan keislamannya supaya dekat dengan orang Islam. Itu namanya kafir i'tiqad. Munafik i'tiqadi. Ada lagi yang munafik amalnya, dia orang muslim, tapi sifatnya menurut sifat orang munafik, seperti menyelisih janji. Ya, kalau berkata dia bohong. Kecuali kalau berkata bohong itu ada maslahah. Umpamanya tahu bahwa istrinya itu bakhil sekali, repot diatur. Nah ditanya duit itu kemana? Oh ini duitnya orang kok. Memang duitnya orang. Tapi mau bahasa dia bahwa duitnya orang. Ini duitnya orang, saya kembalikan. Tapi dia bermaksud duitnya orang, ini duitnya saya ini orang. Ya. Mau saya infakkan, tapi kalau dia ngomong ini akan saya infakkan ke sana, sakit hati. Nah, kita harus menjaga. Sebagaimana pernah pula Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya oleh raja yang kufur, itu siapa wanita itu? Ini wanita ini saudariku, padahal istrinya. Saya kalau manusia tahu itu istrinya, maka orang akan cemburu. Maka orang akan senang dengan istrinya orang lain. Diatur ini saudari, tapi saudari seiman. Itu namanya khayla. Al-mudaru, bersiasat diri. Boleh kepada musuh, karena al-kharbu khida'ah. Dengan musuh itu kita boleh menipu. Ya. Ada orang macam-macam, ya masuk begini, tipu aja.
Al-harbu khid'ah, perang itu tipu daya. Kalau kita tahu pimpinan kita di samping kita mau dibunuh, mana pimpinan itu di sana sedang nyerang. Nah, padahal di sini. Kalau kita jujur berarti kita membunuh pimpinan kita sendiri. Ya bolehnya kita bersiasat pada orang kafir atau orang ahli bid'ah. Ya agar mereka merasa diri mereka itu tidak ada nilainya. Tapi kepada orang mukmin kita harus jujur. Kepada musuh karena di hadis al-harbu khid'atun. Perang itu tipu daya. Bagaimana kita bersiasat. Termasuk juga ada orang merampok atau yang lainnya. Boleh kita pakai mudarat. Selanjutnya. Apa sifat munafik ini? Pertama, idza haddasa kadzaba. Ini dosanya mulut ini. Apabila dia bercerita maka dia dusta. Kecuali dustanya itu ada manfaat tertentu. Tapi bukan terus-menerus berdusta. Artinya kalau dia tidak berdusta akan jadi bala yang besar. Tapi kita tidak boleh dusta kepada orang awam. Yang nomor 2, wa idza wa'ata akhlafa. Dan apabila dia janji menyelisih. Ini juga dosanya lisan ini. Dosanya lisan itu lebih banyak. Lihat di internet itu banyak dosanya lisan itu. Hati-hati. Semuanya dicaci maki orang-orang yang baik. Orang kafir dipuji. Orang tidak sholat tidak pernah dikritik dia. Tapi orang mengamalkan sunnah selalu ada ancaman. Dan itu harus kita fahami memang sejak dulu. Bukan hanya pada zaman sekarang. Dan Allah menguji kita. Untuk dinilai siapa yang istiqomah imannya. Wa idza tumina khana. Dan apabila diberi amanat, khianat dia. Gaji itu 100.000 loh. Ternyata 85 yang dikasihkan 15.000-nya masuk ke kantong. Tidak boleh. Ya. Dan juga ada hal-hal ini yang harus kita fahami. Yang kalau kita terapkan hadis di banyak orang yang munafik. Nah, terutama dalam masalah janji, masalah duit. Makanya beliau bersabda, inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya balak yang menimpa umatku itu harta. Padahal manusia itu butuhnya dengan harta itu sebetulnya hanya sedikit. Cuma rakus yang tidak pernah berhenti. Kumpul, ambil semua. Ternyata kebutuhan dia itu sedikit sekali. Hanya ditumpuk saya, di sana diletakkan sana, diletakkan sana. Mati pun tidak ada yang bisa mengambil harta itu. Cuma rakusnya manusia. Ya, tomaknya manusia. Dan itu adalah sifat yang harus kita fahami. Sebetulnya kehidupan kita dunia itu tidak banyak kebutuhannya. Sederhana sekali. Bayangkan makan kita tidak harus satu porsi 200.000. Ternyata satu bungkus nasi sehat badan juga kita. Ya, mobil tidak harus mewah. Memang kalau dikasih orang alhamdulillah. Kalau dia harus kita bersabar. Yang penting bisa berjalan. Namanya rusak kita saja sakit kok. Dokter kan juga akan sakit. Nah, kalau kita paham seperti itu enak nikmat hidup ini. Untuk mencari urusan dunia jangan melihat yang di atas. Unzur ila man huwa asfala minkum. Wala tanzur ila man huwa fawqakum. Kalau urusan dunia lihat orang yang lebih sengsara. Supaya kita menjadi orang bersyukur. Tapi kalau kita melihat orang yang di atas kita sakit terus. Belum tentu seperti mereka. Tapi hati mesti sakitnya. Tapi kalau masalah urusan ibadah lihat orang-orang yang sederhana ekonominya subhanallah dia. Begitu anaknya banyak pekerjaan seperti itu. Taklim gak pernah libur. Sholat 5 waktu dia. Nah, ya. Nah, ini boleh kita dengki iri dalam urusan 2. Satu menuntut ilmu. Orang itu hidupnya sederhana tapi gak pernah telat dia taklim. Nah, saya lihatnya di masjid terus dia. Subhanallah. Ya. Yang nomor 2 kita boleh iri. Orang itu punya harta yang banyak tapi digunakan untuk maslahah kaum muslimin.
Iri seperti itu bukan menjadi sakitnya hati, tapi kita ingin seperti si dia. Kenapa dia punya harta yang banyak, kok bisa berinfak? Saya punya harta, kok nggak bisa berinfak? Kenapa dia hidupnya sederhana, kok bisa beribadah? Sedangkan saya sehat tidak seperti dia, kok tidak bisa ibadah? Ini boleh. Itu namanya al-ghibtah. Nonton dulu ya. Kita lanjutkan. Bahwasanya sifat orang munafik tadi dijelaskan 3. Kalau bicara dusta, berjanji menyelisihi, dikasih amanat dia khianat. Nah, ya. Berapa banyak orang diamanati kerja, suruh menunggu toko, ketika orangnya bosnya datang dia semangat. Kalau ditinggal pergi senang dia karena santai. Ini juga peringatan bagi tukang batu, tukang kayu atau yang lainnya. Dan kalau kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, senang. Orang itu menyelisih janjinya karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Makanya dikatakan sifatin munafik, karena munafik itu asalnya dia kufur. Cuma supaya bisa bergaul dengan orang muslim, menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keislamannya. Ketika orang muslim pergi, tampak kufurnya. Ketika datang pura-pura menampakkan Islam. Ditambahkan pula zata fi riwayat li muslimin. Ada tambahan dalam riwayat Imam Muslim, wa in soma. Sekalipun dia siam, maknanya siam-siam ini kalau dia siam, lalu dia dusta, lalu dia itu menyelisih janji, lalu dia itu khianat. Bukankah ada hadis ya, yang memberi penjelasan kepada kita semuanya. Malam yata qaula zur wal amala wal jahla. Falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabah. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Siapa yang ketika siam maka dia tidak mau meninggalkan ucapan-ucapan yang keji, termasuk bohong, menyelisih, tidak amanat, dan juga tidak mau meninggalkan amalan-amalan yang buruk. Allah tidak butuh orang itu menahan makan dan minumnya. Karena asyam itu junnah, tabir perisai, membendung orang itu berbuat kemaksiatan. Wasalla walaupun sholat. Karena apa? Karena sholat dijelaskan oleh Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu membendung perbuatan keji dan kemungkaran. Wa za'ama annahu musliman, walaupun dia mengaku orang muslim. Karena itu kan kita kaum muslimin wal muslimat, jangan sampai segala sesuatu itu diukur dengan harta. Maka kita ukur, kami ini beramal ini dapat pahala sekian. Karena tidak ada orang pinjam pahala. Tidak ada orang pinjam amal kita. Pinjam duit banyak. Pinjam harta banyak. Menyewa rumah dan menyewa pahala tidak ada. Kalau kita berpikir semacam itu, nikmat hidup ini. Karena orang mati yang dibawa amal. Ya, sekali lagi kaum muslimin kalau sudah orientasinya yaitu hubungannya dia dengan urusan dunia, jangan berharap kebaikan. Makanya untuk supaya kita tidak tamak masalah urusan dunia, kita harus menuntut ilmu. Dan segala sesuatu kita timbang dengan pahala. Jangan ditimbang dengan duit. Selanjutnya pula di sini dijelaskan, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bersumber dari Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat yang mulia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arbaun, ada 4 amalan-amalan munafik. Man kunna fihi, siapa yang 4 ini ada pada orang itu, kana munafiqan khalisan, berarti dia orang munafik murni. Jangan sampai 4 ini ada. Kalau salah satunya, 2 ini hilang, masih ada keislaman. Kalau sudah 4 ini ada pada manusia, walaupun dia sholat siam, munafik sih dia. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna,
barang siapa orang itu di dalam hatinya ada perangai salah satu di antara empat tadi, kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yata'aha, maka dia berarti kena sifatnya orang munafik sampai dia meninggalkan sifat itu. Jadi empat ini siapa yang ada orang muslim, satu yang dia langgar berarti dia punya sifat kemunafikan sampai ditinggalkan satu ini. 6. Pertama, idza tumina khana. Orang itu apabila dikasih amanat khianat. Nah, ini menyebar. Fitnah yang paling besar pada zaman sekarang khianat ya. Khianat duit, khianat janji. Ya, banyak khianatnya dia. Dan ini sifat orang munafik. Bayangkan dititipi barang, digunakan barang itu. Ya, dia meminjami orang, dititipi barang, maka barangnya dimanfaat. Ini khianat-khianat semuanya. Ya, khianat pekerjaan, khianatnya tukang, khianatnya pegawai, khianatnya seorang ustadz. Bisa jadi. Apa khianatnya seorang guru? Dia janji nanti jam 7 sampai jam ini, yaitu masuk. Ternyata masuk pinjer-pinjer, orangnya pulang. Waktu buyar datang lagi, nah masuk dia. Tapi tidak ada. Kecuali kalau kita tidak masuk ini karena ada udzur syar'i. Ya, ini udzur syar'i. Maka Allah Ta'ala Maha tahu kepada kita. Demikian juga pekerja. Ya, perlu betul-betul kita ini mendapatkan amanat satu dari Allah Ta'ala. Yang nomor 2 yang menyuruh kita kerja. Ya, nomor 2, idza khattasa kadzaba, apabila bicara dia dusta. Awas jangan sampai dusta kita, mulut ini ya bahaya sekali ini. Wa idza ahada ghadara, ketika dia janji mengkhianati. 3. Nomor 4, wa idza khasama fajar, ketika bantah-bantahan dia curang. Maunya tidak mau kalah. Nah, ya. Ini juga peringatan untuk orang yang sebagai pegawai, yaitu akuntansi atau yang lainnya, atau advokat atau yang lainnya, jangan sampai menjadi orang-orang yang sifatnya khasama. Kalau dia sedang bantah-bantahan fajar. Kalau kita tahu kita sebagai advokat, tahu orang itu salah, jangan dibela. Kita bukan cari duit. Karena kita menolong saudara kita yang hak, pahalanya besar dari Allah. Ya, jangan sampai nanti adu dua orang supaya kong kali kong sehingga merugikan orang. Karena Allah Ta'ala tidak ridha apabila hambanya dirugikan oleh hambanya. Nah, kalau 4 ini ada, ini orang munafik murni, hilang keislamannya. 6. Fiqhul hadis, pembahasan dalam hadis ini. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Fil hadis sabiqi dzakara salasa khisalin, hadis yang pertama ada 3 perangai munafik, wa fi hadhi arbaun, dan hadis yang baru kita baca ada 4. Fal adatu la yufitul khasra, bilangan ini bukan menunjukkan pembatasan. Wala munafata bainahuma, dan tidak bertentangan antara 1 dan 2. Yang 2 lebih lengkap. Ya, karena 4, yang pertama 3. Tapi ini semuanya adalah dosa-dosanya lisan. Bayangkan dosanya lisan lebih banyak daripada dosanya tangan. Daripada dosanya kaki. Kalau kaki ini mendolimi orang kesini ke Jakarta harus naik mobil. Tapi kalau lisan lewat YouTube bisa. Lewat yaitu HP bisa. Lewat Facebook bisa. Dan juga jangan sampai kita ini ahli sunnah tengkar dengan ahli sunnah. Masuk ke YouTube tidak boleh. Itu berarti dia mengungkapkan aib saudaranya sendiri.
Kalau kita tahu saudara kita keliru, beritahu. Kecuali kalau kelirunya keliru masalah urusan yang pokok. Si fulan bicaranya keliru, yang benar ini boleh. Namanya sabkul lisan. Ya, kedahuluan lisannya, dia bermaksud baik tapi mulutnya keliru dia. Maka para ulama sunnah beritahu, ini bagus tapi ini ada kekeliruan. Nah, ya. Jadi bukanlah 95% itu terhapus kebaikannya karena sebab salah 5. Karena manusia itu tidak ada yang benar. Manusia ada yang salah. Ya, ketika salah kita nasihati dengan yang baik. Kecuali kalau orang itu memang yaitu pencetus kesalahan seperti orang ahli bid'ah. Maka kita sebut kesalahan. Tapi kalau orang itu khilaf dia taklim. Ya satu saat namanya orang lupa. Atau yaitu dia tidak sadar bicara kalau itu keliru. Makanya perlu diingatkan. Walaupun dalam khutbah pun diingatkan. Namun dengan cara yang baik. Selanjutnya pula hadis yang nomor 691. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, bersumber dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepadaku, ini janji. Lau qad jaa malul bahraini, seandainya telah datang harta rampasan perang dari Bahrain, apa katanya beliau? A'taituka hakadha wa hakadha. Katanya beliau sebagai waliul amri, sebagai nabi, berjanji pada Jabir, kalau sudah datang rampasan perang dari Bahrain, aku akan ngasih kamu ini dan ini. Itu bolehnya waliul amri memutuskan perkara. Bahkan seorang beliau ketika melihat ada orang sahabat itu sangat butuh sekali. Tapi karena kuat imannya, ini sahabat ini orang baru masuk Islam, masih tipis imannya. Kalau tidak dikasih akan menjadi murtad, maka yang kuat iman yang butuh ini tidak dikasih oleh beliau. Dan beliau pindahkan kepada orang yang dikhawatirkan murtad ini untuk menjaga keislamannya. Nah, begitu indahnya Islam. Selalu melihat maslahah. Ya. Janji beliau ini. Falam yaji malul Bahrain, belum datang harta rampasan di Bahrain itu hatta qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau meninggal dunia. Nah, ini kan berarti janji ini harus ditunaikan. Hanya kalau kita dengan keluarga pernah janji, tulis saya akan ngasih fulan sekian. Karena kita tidak tahu. Ya, tulis bahkan terus nanti dititipkan di keluarga. Karena kalau kita mati itu masih harta kita. Harta kita ini harus kita berikan kepada orang yang kita janjikan dulu. Belum bisa diwaris. Kecuali hak orang lain yang kita janjikan ini harus terpenuhi dulu. Utang yang lainnya. Ya, janji atau wasiat yang lain yang tidak memadorotkan. Kalau wasiat memadorotkan kepada keluarganya ada hati sendiri. Tapi kalau janji tentang hutang memberi kasih yang lainnya maka wajib ditunaikan dari harta orang yang berjanji. Kalau sudah selesai baru kita waris. Baru itu hak untuk kita. Naam, falamma jaa malul Bahrain. Ketika beliau sudah meninggal dunia, belum datang harta itu, kemudian datanglah harta rampasan perang di Bahrain ini. Amara Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mengingat janjinya beliau ini. Nah, ini namanya Abu Bakar adalah khalifah. Kemudian juga mertuanya beliau mengingatkan pula, man kana lahu fanata. Maka beliau berteriak, beliau memberitahu, man kana lahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iddatun aw tainun falyatina. Siapa yang pernah Rasulullah SAW janji kepada si fulan, janji untuk memberi sesuatu, atau siapa yang
pernah dihutangi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, fal ya'tina, datang kemari, saya akan bayar. Karena beliau menjadi khalifah. Jadi khalifah itu hartanya kaum muslimin. Ketika kita mau membantu sana, membantu ini yang lainnya, kok belum terwujud bantuan itu, meninggal dunia kita catat. Penggantinya harus melaksanakannya. Subhanallah, baiknya din. Fa'ataitu faqultu lahu. Maka katanya Jabir, lalu aku datang kepada Abu Bakar. Ya. Orang itu kalau dijanjikan satu selalu ingat, oh dia dulu janji mau ngasih sepeda motor, kok sudah 2 tahun nggak diberi. Diingat terus dia. Mungkin bisa diingatkan. Karena suatu saat orang lupa, banyak sibuk. Faqultu lahu, lalu Jabir katanya, aku berkata kepada sahabat Abu Bakar, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li kadza wa kadza. Wahai sahabat Abu Bakar, bahwasanya beliau ketika masih hidup pernah berjanji kepada saya, berjanji kepada Jabir ini, bahwa aku ini akan dikasih oleh beliau ini dan ini kalau sudah datang sampai rampasan perang dari Bahrain itu. Fakhasa li khasyatan, ya. Maka beliau, khasa itu maknanya ngerawuk, ya, ini mengambilnya harta itu. Ya. Fa'adattuha, dan aku menghitungnya harta ini. Fa idza hiya 500. Tiba-tiba itu 500. Ya, 502 dulu. Faqala li, maka Abu Bakar mengatakan padaku, khud misliha, ambil semisal itu lagi. Subhanallah. Begitu baiknya kalau waliul amri itu berpegang kepada tauhid. Waliul amri itu menjadi orang yang takut kepada Allah. Tidak ada manusia yang paling baik di permukaan dunia ini kecuali waliul amri yang istiqamah. Ya. Yang istiqamah ini bentuknya kita istiqamah. Jadikan pula diri kita bisa istiqamah dengan keluarga kita. Berjanji penuhi. Karena selalu dia akan ingat. Nah, yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, istihbabul wafa bima wa'ada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya menunaikan janji yang telah dijanjikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hubungannya wali amri terhadap masyarakat, terhadap orang dijanjikan. Ya. Maksudnya kita sebagai rumah tangga, sebagai orang tua, janji nitip ini barang kasihkan si fulan, 3 orang. Meninggal dunia kita, maka keluarga kita harus mengambilkan ini, karena ini janji dia harus ditunaikan dulu. Ya, demikian juga kita sebagai umat umpamanya pernah menjanjikan ketika kita sebagai pimpinan suatu kami akan bantu ini, tulis. Ketika meninggal dunia kita maka penggantinya harus melaksanakan. Wa infadhi'ati, dan harus menunaikan janjinya. Makanya perlu orang tua itu menulis janjinya, disaksikan oleh anaknya. Aku janji kepada si fulan. Ketika orang tua memberitahu seperti itu, anak harus menunaikan. Ya, karena itu harta sedia, bukan harta kita. Ya, kalau sudah ditunaikan baru sisanya milik kita. Satu-satu orang tua berjanji ingin mendapatkan pahala, ingin dimasukkan dalam keluarga surganya, menulisnya. Ya, ini saya bagikan nanti kalau saya dapat rezeki, ternyata belum datang rezekinya, sudah meninggal dia, setelah itu datang panennya, tunaikan. Karena ini sifatnya orang mukmin. Wa Abu Bakrin lamma qama maqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar ketika menduduki kedudukan beliau, takaffala bima kana alaihi min wajibin aw tatawwu'in, maka beliau Abu Bakar menanggung apa yang menjadi janjinya beliau kepada umatnya. Subhanallah, ini baiknya khalifah pada zaman dulu.
Ya, semata-mata ingin menjadi orang baik. Walaupun dia sendiri tidak mendapatkan suatu dunia yang banyak. Berbeda pada zaman sekarang, jauh beda. Falamma iltazama dzalika lazimahu ayyuwafiya jami'a ma alaihi min dainin aw uddatin. Dan tatkala beliau sudah berazam untuk memberikan sesuatu, menjanjikan kepada orang sesuatu, maka ditunaikan. Ya, karena itu pengganti itu melanjutkan generasi sebelumnya. Ya. Dan tidak ada ingin gensiu itu dulu sudahlah, saya akan mengurusi lagi, tidak. Orang Islam lain, subhanallah. Bagaimana melanjutkan kebaikan orang dahulu. Bukan membuat sesuatu yang baru yang bertentangan dengan perjuangan sebelumnya, tidak. Inilah sunnahnya Islam, syariat Islam yang harus kita fahami. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul wafa bil wa'di wa injazil ahdi. Sedangkan beliau sangat senang sekali menunaikan janji. Ya. Dan sangat senang sekali beliau menjadi orang dermawan. Fanafadha Abu Bakar radhiyallahu anhu dzalika, maka dilaksanakan oleh Abu Bakar. Rasulullah SAW dapat pahala karena apa? Karena keluarganya yang menyampaikan. Sahabat Abu Bakar juga mendapatkan pahala karena ada hadis wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa menunjukkan jalan yang baik, dia akan mendapatkan pahala semisalnya. Ternyata indah kita ini kaum muslimin kalau betul-betul bisa menerapkan hadis beliau ini. Bisa menerapkan ayat Al-Quran. Lihat, dari pertama sampai yang terakhir, tidak ada Islam itu teror, tidak ada. Orang Islam dolim tidak ada. Kalau orangnya mungkin. Islamnya tidak ada kezaliman. Ya. Bagaimana Islam dikatakan teroris? Radikal itu orang-orang yang benci kepada Islam. Makanya orang itu suruh belajar, duduk sini. Inilah ayatnya, inilah hadisnya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya, tapi namanya orang munafik tetap paling banyak jumlahnya di dunia ini. Dan ini yang menjadi ujian untuk kita semuanya. Kemudian juga dijelaskan yang terakhir, khabarul wahidi hujjatun binafsi. Berita satu orang itu bukti kebenaran. Bukankah Allah Ta'ala satu? Seorang Nabi berdakwah seorang. Ya, Mu'ad bin Jabal pergi ke Yaman sendirian, berdakwah satu orang, tidak harus dua. Tapi kalau saksi dalam pernikahan, saksi dalam jual beli minimalnya dua. Saksi menuduh, nah perbuatan jahat minimalnya 4. Dan ini semuanya sudah diatur, tinggal kita ini kapan belajar dan kapan mengamalkannya. Walidzalika badara as-sadiqu ila i'ta'i Jabirin i'timatan ala khabarihi wa tasdiqan lahu. Karena itu sahabat Abu Bakar bersegera untuk memberi apa yang beliau janjikan kepada Jabir ini berdasarkan tentang berita dari yaitu sahabat Jabir, karena sahabat tidaklah bohong. Sahabat ini dinamakan oleh ahli hadis adalah orang yang utul, yang jujur. Itulah yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan ikhwan. Fadhal. Waalaikumsalam. Itu orang munafik. Orang itu harus mempelajari dirinya sendiri. Janji kita kepada orang itu lebih ringan daripada janji kita kepada Allah. Karena semuanya ini kita dari Allah. Bayangkan satu untuk supaya kita paham ya. Kalau ada orang janji kepada kita, dia menyelisih, itu kita marah. Demikian juga ketika kita janji pada orang, kita menyelisih, orang itu marah. Karena manusia punya fitrah yang sama.
Cuma kadang-kala setan ini naudzubillah min dzalik melupakan hawa nafsu kita. Maunya menang sendiri, kamu yang salah, aku yang benar. Ya. Jadi harus ditunaikan. Kalau perlu kamu, ya kalau dia ngomong, pokoknya kalau aku sudah sembuh, aku akan sholat 5 waktu di masjid. Tulis. Kalau perlu keluarganya, loh kamu sekarang disehatkan oleh Allah loh. Bayangkan berapa tahun kamu sakit. Kamu berjanji dan ini janji yang baik. Tunaikan karena kesehatan ini tidak bisa diganti dengan duit. Maka ketika kita berjanji Allah Maha tahu, laksanakan. Dan kalau kita sudah melaksanakan besok lagi, ya bisa jadi Allah akan menolong kita. Karena di dalam hadis tadi, wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah selalu membantu saudaranya, seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Wallahu a'lam. Yang lain? Sudah. Baik, barangkali ada yang lagi yang ditanyakan. Itulah kaum muslimin wal muslimat beberapa hal yang perlu kita fahami berkenaan dengan dosa-dosa lisan kita. Ya, pada malam ini kita telah mendengarkan begitu banyak dari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam atau ayat Al-Quran yang menggiring kita, yang menunjukkan jalan yang bagus supaya kita bisa menjaga lisan kita dan supaya kita terlepas dari sifat-sifat kemunafikan. Bahkan juga jangan sampai kita sifat 3 atau 4 tadi menjadi sifat yang jelek bagi diri kita sehingga menjadikan orang itu keluar dari keislamannya. Demikianlah yang dapat disampaikan. Tak lupa kita sebagai hamba yang banyak dosanya dan kekeliruannya, marilah kita beristighfar dan juga menyusul dengan amal yang soleh. Semoga Allah Ta'ala selalu memberi hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.